Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Emda Farhan Abiu, dan dua rekan saya, yaitu Tegar Prakoso dan juga Heru Hidayatullah. Di sini kami akan menjelaskan tentang imbalan kerja. Nah, saya akan menjelaskan tentang imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja jangka pendek sendiri itu memiliki definisi, yaitu imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan pada saat pekerja telah memberikan jasa. Adapun perlakuan secara akuntansinya, seluruh nilai imbalan yang menjadi hak karyawan itu diakui sebagai beban, kecuali jika imbalan tersebut termasuk dalam dua, yaitu dalam biaya produksi, persediaan, atau perolehan aset tetap. Maka hal tersebut harus dikapitalisasikan secara sesuai dengan ketentuan yang telah berada atau sesuai dengan PSAK nomor 14. Adapun contoh soalnya, yaitu PT Hari Tua memiliki 2 orang karyawan, di mana setiap karyawan ini berhak atas 6 cuti imbalan dalam 1 tahun. Jadi setiap karyawan yang cuti akan mendapatkan imbalan sebesar 500.000 per harinya. Pada tahun 2015, 15 karyawan sudah mengambil penuh hak cuti imbalan tersebut. Sedangkan sisanya, yaitu 5 karyawan, baru mengambil cuti selama 4 hari. Jika cuti imbalan tersebut tidak dapat diakumulasikan, maka pada tahun 2015 sendiri PT Hari Tua akan mengakui beban tersebut sebesar 55 juta. Kenapa 55 juta? Hal ini didapatkan dari rincian sebagai berikut, yaitu 15 karyawan dikalikan 6 hari. Kenapa dikalikan 6 hari? Kenapa dikali 6 hari 15 karyawan tadi? Karena mereka telah mengambil cuti secara penuh. Maka total hari dari 15 karyawan tersebut dikalikan 6 hari, maka mereka mengumpulkan sebanyak 90 hari. Sedangkan sisanya tadi 5 karyawan itu dikalikan 40 hari, maka total hari yang mereka kumpulkan itu, hari cuti yang mereka kumpulkan sebesar 20 hari. Nah, jumlah hari tersebut harus kita tambahkan karena kita akan melihat beberapa beban yang akan ditanggung oleh perusahaan, yaitu kita tambahkan tadi 90 hari ditambah 20 hari, maka dapatlah 110 hari. Satu hari cuti diberi imbalan sebesar 500.000, maka 500.000 kita kalikan dengan 10 dikalikan dengan 110 hari, maka dapatlah 55 juta rupiah. Maka PT Hari Tua akan meletakkan jurnal, yaitu beban imbalan kerja di debit sebesar 55 juta, pada kas di kredit sebesar 55 juta. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Jenis-jenis imbalan kerja berikutnya yaitu pesangon. Pesangon adalah imbalan yang terutang akibat PKK, baik yang berasal dari keputusan perusahaan atau diberhentikan, ataupun keputusan karyawan atas tawaran perusahaan atau sukarela. Pelakuan akuntansinya, perusahaan mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal ketika penawaran atas imbalan tersebut tidak dapat ditarik kembali dan ketika biaya-biaya terkait restrukturisasi telah diakui sesuai PSAK 57. Untuk contoh soalnya, pada pertengahan tahun 2015, PT Hari Tua memutuskan melakukan pemutusan kontrak kerja atau PKK atas 10 orang karyawan dengan jumlah pesangon keseluruhan senilai 500 juta. Selain itu, PT Hari Tua juga menawarkan kepada 5 karyawan lainnya untuk berhenti secara sukarela. Setiap karyawan yang menerima secara sukarela akan mendapatkan pesangon masing-masing sebesar 60 juta. PKK direncanakan efektif dilakukan awal tahun 2016. Jika seandainya PT Hari Tua tidak mungkin lagi membatalkan penawaran PKK tersebut, maka pada akhir tahun 2015 PT Hari Tua harus mengakui beban walaupun pembayaran pesangon belum direalisasi. Untuk PKK secara sukarela,
PT Haritoa mengestimasi 2 dari 5 karyawan akan menerima tawaran PKK. Jumlah beban yang harus diakui PT Haritoa tahun 2015 adalah pertama, pesangon 10 karyawan yang diberhentikan, yaitu sebesar 500 juta. Lalu pesangon 2 karyawan yang diberhentikan, masing-masing karyawan 60 juta, jadi 120 juta. Jadi jumlah pesangonnya yaitu 620 juta. Untuk jurnalnya, karena realisasi dari PKK seluruhnya baru terjadi tahun 2016, sedangkan keputusan dibuat 2015. Maka seluruh beban diakui sebagai liabilitas di laporan keuangan 2015 dengan jurnal beban imbalan kerja pesangon di debit sebesar 620 juta dan provisi di kredit sebesar 620 juta. Lalu yang selanjutnya jenis-jenis imbalan kerja yang ketiga, imbalan pasca kerja, yaitu adalah imbalan kerja yang disediakan perusahaan selain pesangon dan akan diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan masa kerjanya. Karakteristiknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, program imbalan pasca kerja harus dikelola oleh entitas terpisah yang disebut dana pensiun. Perusahaan hanya menyediakan dana berupa iuran kepada dana pensiun, sedangkan imbalan kepada karyawan-karyawan yang telah pensiun akan dibayarkan oleh dana pensiun. Kemudian jenis yang terakhir yaitu imbalan jangka panjang lainnya. Imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah imbalan kerja selain imbalan pasca kerja dan pesangon yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. Pelakuan akuntansinya untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya, perusahaan menghitung total nilai neto dari jumlah biaya jasa, biaya bunga neto atas liabilitas atau aset, imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali dari liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Baik, selanjutnya imbalan pasca kerja. Itu ada dua program. Yang pertama iuran pasti, yang kedua imbalan pasti. Ya, yang pertama itu iuran pasti adalah suatu program imbalan pasca secara di mana pemberi kerja bayar iuran jumlahnya yang ditempatkan kepada dana pensiun. Yang kedua, imbalan pasti. Itu adalah program imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan yang disepakati bagi pekerja. Selanjutnya, pengajian dan pengungkapan. Penyajian itu ada tiga. Yang pertama, saling hapus. Yang kedua, klarifikasi aset dan liabilitas. Yang ketiga itu komponen keuangan dari beban imbalan pasti. Jadi, yang pertama yaitu saling hapus. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu program imbalan itu saat aset pada suatu program dapat disaling hapuskan dan liabilitasnya pada program lain jika perusahaan memiliki hak secara hukum. Yang kedua, kla- klafi- klasifikasi aset dan liabilitas. Maksudnya itu program imbalan tidak diatur. Nah, itu seperti penyajian, apakah masuk aset lancar atau tidak lan tidak lancar. Yang terakhir, yang ketiga, komponen keuangan dari beban imbalan pasti. Itu beban pada program imbalan pasti terdiri atas berbagai komponen biaya seperti biaya jasa kini, biaya bunga, dan pendapatan dari hasil investasi aset program. Eh, pengu- itu ada pengungkapan. Pengungkapan itu informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sistem program imbalan pasti dan dampak keuangan atau perubahan program selama periode. Itu saja dari kelompok kami. Kalau ada salah kata kesalah, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.